Hari ini aku ingin mengulas tentang memahami potensi unik dari setiap anak. Nah, sebelum kita memahami tentang potensi unik, mungkin kita juga perlu memahami tentang psikologi perkembangan anak, gitu ya. Bahwa ada beberapa mazhab atau aliran yang membahas tentang perkembangan anak. Dan yang populer salah satunya adalah tentang aliran tabula rasa, teori tabula rasa, yang dia berpendapat bahwa setiap bayi yang lahir di muka bumi itu seperti kertas putih yang siap diisi oleh kita. Jadi dia nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, lingkunganlah yang bertanggung jawab untuk memintarkan dia gitu. Kemudian ada teori yang lain yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir di muka bumi itu sebenarnya sudah membawa fitrah atau potensi unik dalam dirinya. Nah, kira-kira dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Kalau kita mau cermati di sekitar kita, katakanlah kalau kita itu menganalisa tentang tanaman, misalkan tanaman ya dari jenis yang sama ditanam di tanah yang sama, ya diberi pupuk yang sama, dirawat dengan cara yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Kemudian dalam contoh yang lain, dalam satu kelas isinya 20 anak, ya diajar dengan satu guru yang sama, dengan metode yang sama, ya, tetapi menghasilkan output yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa anak bukan kertas kosong yang siap diisi, ya, atau plastisin yang siap dibentuk-bentuk oleh kita sebagai lingkungannya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita memahaminya, kita lebih cenderung harusnya ke bahwa setiap anak itu sudah membawa fitrahnya masing-masing, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu maknanya bahwa setiap bayi yang lahir di muka bumi sudah membawa potensi uniknya masing-masing, sesuai untuk apa dia itu hidup di dunia nantinya. Jadi fitrah bukan berarti putih suci nggak ada apa-apanya, tetapi adalah potensi unik yang ada dalam dirinya. Makanya di surah yang lain dikatakan kullu ya'malu ala syakilah, ya. Jadi setiap diri kita itu berbuat sesuai dengan syakilah, sesuai dengan wadahnya kita, sesuai dengan bakatnya kita itu sendiri. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ketika kita ingin memahami potensi unik anak, maka kita harus belajar bagaimana mengenali diri anak tersebut. Itu, ya, seperti yang sudah banyak dilakukan riset, bahwa keunikan dari masing-masing anak itu 1:7.500.000.000, bahkan bisa lebih. Sehingga kalau setiap dari individu itu perbedaan keunikannya lebih dari 7 miliar gitu ya, maka di antara anak-anak sendiri itu berarti sudah menegasikan tentang spesialnya dia, tentang limited editionnya dia, bahwa setiap individu itu sangat spesial dan very limited edition, edisi terbatas, karena tidak ada satu pun anak yang terlahir sama persis. Bahkan perbedaannya tadi dikatakan 1:7 miliar lebih antar individu.
Nah, berarti dengan kata lain yang perlu kita garis bawahi, setiap anak itu very very special and limited edition, sangat spesial dan edisi terbatas, nggak ada duanya, nggak ada yang menyamainya. Nah, kemudian karena dia very very special dan limited edition, di dirinya melekat apa yang kemudian disebut strengthless potensial, bahwa di dirinya itu pasti akan ada potensi-potensi hebat yang ada pada dirinya, sekaligus di dalamnya ada limitationnya, ada keterbatasan-keterbatasannya. Nah, sistem pendidikan barangkali, sistem kemasyarakatan barangkali ada yang lebih melihat ya anak itu dalam perspektif weakness atau limitationnya, kekurangannya. Dia cenderung mengabaikan apa yang disebut strengthless potensialnya tadi, ya, tentang apa itu potensi kekuatannya itu. Sehingga hari ini banyak anak-anak yang sebenarnya punya potensi tidak tergali karena sibuk melihat kekurangannya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, tugas kita adalah mengenali anak, karena yang esensial itu adalah anak mengetahui, mengenal potensi yang ada pada dirinya, apa kepintaran saya dan apa kekurangan saya. Nah, kemudian dari potensial strength atau strength potensialnya ini yang kemudian diasah, karena pisau hanya bisa tajam ketika diasah sisi tajamnya, bukan sisi tumpulnya atau bahkan gagangnya gitu ya. Nah, kalau kita masih mengasah anak pada sisi gagangnya atau sisi tumpulnya, maka bertahun-tahun dia belajar seakan-akan kita tidak menemukan mutiara yang indah pada anak-anak kita. Nah, gimana caranya kita menemukan strength potensial akan kita bahas pada episode selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.